Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan legalisasi bencana ekologis di Sumatera dan tuntutan tanggung jawab negara serta korporasi. Apa yang terjadi di Sumatera bukan sekadar peristiwa geologis. Ia adalah hasil dari puluhan tahun perampokan ekologis yang dilakukan secara legal melalui izin-izin pemerintah dan secara ilegal melalui penebangan liar yang berlangsung di depan mata aparat negara. Dan seperti yang ditulis CNN Indonesia pada tanggal 30 November 2025, bahwa pemerintah belum menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional. Meski sudah ada ratusan korban meninggal, fakta ini menjadi simbol betapa negara lebih sering hadir setelah bencana terjadi, bukan sebelum. Tapi untuk memahami bencana ini secara komprehensif, kita perlu memakai kacamata lebih luas, bahwa ketamakan bukan hanya sifat individu, tetapi struktur sistem ekonomi politik. Keserakaan ini dilembagakan melalui regulasi yang mempermudah pembukaan lahan, minimnya evaluasi izin, lemahnya aparat pengawasan, tekanan ekonomi yang mengutamakan pertumbuhan tanpa melihat daya dukung lingkungan. Ketika seluruh struktur bergerak ke arah eksploitasi, maka kerusakan yang terjadi bukan kebetulan. Ia adalah konsekuensi logis dari sistem produksi yang menghargai profit lebih tinggi daripada keberlanjutan bumi. Itulah sebabnya bencana ekologis di Sumatera bukan kejadian satu malam, tetapi akumulasi kerusakan selama puluhan tahun. Dan jika kita melacak kembali ke tahun 1980-an, laporan-laporan yang dihimpun oleh S on the Forest dan sejumlah penelitian dari Universitas Sumatera Utara menegaskan bahwa tutupan lahan di Sumatera pernah mencapai lebih dari sekitar 25 juta hektar. Namun dalam 3 dekade berikutnya, lebih dari separuhnya hilang. Dan hilangnya bukan karena gempa, bukan karena kebakaran alami, tetapi karena ekspansi industri kayu, HTI, dan perkebunan sawit. Di banyak daerah yang kini menjadi lokasi longsor, pola yang sama ditemukan. Hutan ditebang habis, kayu diangkut keluar, tanah dibiarkan terbuka, lalu disusul pembukaan perkebunan atau bisnis tambang kecil. Kasus ini membahas bencana ekologis di wilayah Sumatera, terutama Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang terjadi pada akhir November. Yang terjadi ini bukan hanya banjir dan longsor akibat hujan, tapi kerusakan lingkungan yang dipicu oleh aktivitas manusia. Pelakunya adalah negara dan korporasi. Negara berperan melalui kebijakan dan pemberian izin, seperti izin tambang, perkebunan sawit, proyek energi, dan alih fungsi kawasan hutan. Sementara korporasi menjalankan aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang merusak hutan dan daerah aliran sungai. Dampaknya ini sangat terasa oleh masyarakat lokal, berupa banjir, longsor, korban jiwa, pengungsian massal, rusaknya pemukiman, lahan pertanian, serta hilangnya ruang hidup. Dampak ekologisnya juga meluas, seperti hilangnya tutupan hutan, rusaknya daerah aliran sungai, dan meningkatnya resiko bencana di masa depan. Sila yang dilanggar pada kasus ini ada legalisasi izin tanpa partisipasi masyarakat terdampak, yang dimana ini dapat mengancam prinsip musyawarah dan demokrasi. Lalu ada dampak bencana lebih banyak dirasakan masyarakat kecil, sementara keuntungan dinikmati oleh korporasi. Hal ini mencerminkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Kasus legitimasi bencana ekologi di Sumatera terjadi karena lemahnya internalisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik pembangunan, khususnya pada dimensi realitas Pancasila. Secara normatif, Pancasila diakui sebagai ideologi negara. Namun, dalam kenyataannya, kebijakan pengelolaan sumber daya alam masih lebih berpihak kepada kepentingan ekonomi dan korporasi global dibandingkan keadilan ekologis dan kesejahteraan rakyat. Fenomena ini juga berkaitan dengan warisan trauma Orde Baru, di mana pembangunan bersifat sentralistik, eksploitatif, dan menempatkan alam semata sebagai objek ekonomi. Pola tersebut belum sepenuhnya ditinggalkan pada era reformasi. Reformasi hukum dan tata kelola SDA cenderung setengah hati, sehingga negara terlihat enggan melakukan koreksi struktural terhadap kebijakan yang merusak lingkungan. Selain itu, dalam konteks globalisasi, negara menghadapi tekanan investasi dan pasar global yang seringkali menggeser nilai Pancasila, khususnya prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan. Akibatnya, Pancasila sering berfungsi sebagai simbol, yaitu dimensi ideal, daripada sebagai pedoman nyata dalam mengambil keputusan, itu dimensi praksis. Sehingga eksploitasi SDA dan krisis lingkungan
terus berulang tanpa tanggung jawab yang tegas dari negara maupun korporasi. Apa akar masalah utama kasus ini? Contoh, keserakahan, intoleransi, atau kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Akar masalah utama dalam kasus legalisasi bencana ekologis di Sumatera adalah kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat dan lingkungan yang diperparah oleh kepentingan ekonomi serta lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi. Negara cenderung memprioritaskan investasi dan keuntungan jangka pendek sehingga praktik eksploitasi alam dilegalkan meskipun berdampak merugikan masyarakat dan merusak lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan antara korporasi dan rakyat serta kurangnya tanggung jawab negara dalam melindungi hak hidup warga. Yang pertama ada edukasi dan viralitas pada sila ke-2 dan ke-4. Gunakan media sosial untuk membongkar fakta bahwa bencana ini terjadi karena hutan gundul, bukan sekedar faktor alam. Ini memaksa pemerintah untuk lebih transparan. Yang kedua ada kawal kebijakan pada sila ke-4 dan ke-5, mengawasi izin tambang atau sawit baru di daerah. Suarakan penolakan jika pembangunan tersebut merusak hutan yang menjadi pelindung warga dari banjir. Yang ketiga, dampingi korban pada sila ke-2 dan ke-5. Membantu warga menuntut ganti rugi kepada perusahaan yang merusak lingkungan sekitar mereka agar ada keadilan bagi rakyat kecil. Yang terakhir, yang keempat, aksi nyata pada sila ke-1 dan ke-3. Mempelopori gerakan tanam pohon dan menjaga kebersihan sungai di lingkungan kampus atau tempat tinggal sebagai bentuk tanggung jawab moral. Inti dari semuanya, gunakan suaramu untuk menekan pemerintah agar mencabut izin perusahaan perusak dan membela hak rakyat atas lingkungan yang aman. 3 nilai luhur Pancasila yang harus diperkuat di kalangan masyarakat untuk mencegah kasus ini terulang adalah yang pertama, tanggung jawab dan kemanusiaan. Masyarakat perlu memiliki kepedulian terhadap sesama dan lingkungan dengan menyadari bahwa kerusakan alam berdampak langsung pada kehidupan manusia, yaitu pada sila kedua. Yang kedua, keadilan sosial. Kesadaran untuk menolak eksploitasi alam yang hanya menguntungkan segelintir pihak dan merugikan rakyat banyak harus diperkuat, yaitu pada sila ke-5. Yang ketiga, partisipasi dan musyawarah rakyat. Masyarakat perlu aktif terlibat dalam pengambilan putusan terkait kebijakan lingkungan serta berani menyuarakan aspirasi secara demokratis, yaitu pada sila ke-4. Untuk memperkuat Pancasila sebagai ideologi negara terkait kasus ini, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan pencabutan izin usaha koperasi di Sumatera yang terbukti menyebabkan bencana ekologis, serta mewajibkan pemulihan lingkungan dan ganti rugi bagi masyarakat terdampak. Kebijakan ini memperkuat Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, karena menempatkan kemanusiaan, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan di atas kepentingan ekonomi semata. Cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.